di MC3 maupun di rumah masing-masing. Selamat pagi, kita isi pagi yang begitu produktif ya, kita sama-sama belajar. Saya jujur kalau setiap kali berdiri di Morning Cafe, saya merasa Shirley adalah orang yang selalu membebani saya. Ya, kadang-kadang seminggu saya mikir apa yang harus saya bawakan yang bisa menjadi manfaat. Tadi malam saya chat Shirley, acara Morning Cafe mbok sekali-sekali saya dibayar Starbucks. Ya, dia dah. Shirley jawabannya, oke Pak, nunggu nanti kalau ada training di SO. Starbucks di mana-mana banyak Oli, nggak usah ngenteni ning TP. Oke, teman-teman, tapi apapun yang saya persiapkan, sharing itu tidak semata-mata ngajari, tetapi saya juga belajar. Oleh karena itu, di samping musuh saya, Shirley adalah orang yang memaksa saya untuk belajar lagi. Ya, saya sudah 56 tahun ini, sudah banyak musuh saya. Musuh yang terbesar adalah saya harus perang melawan rasa malas saya. Ya, teman-teman, nggak gampang itu. Oleh karena itu, thanks ya Shirley, thanks Pak Kanho, mentor-mentor di Harvest yang terus memberi saya kesempatan untuk saya berbagi. Otomatis saya akan tumbuh karena saya sedang dalam proses belajar. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana sih kita presentasi yang baik. Tetapi disclaimer dulu, karena ini tentang skill, ya, ini adalah versi saya. Setiap orang boleh dan berhak punya versi dan punya pilihan masing-masing mana yang menjadi cara paling nyaman. Tetapi ini adalah versi saya. Teman-teman, sebetulnya apa sih presentasi? Ya. Minggu yang lalu saya ke Solo. Setiap kali ke Solo saya selalu coaching dan mentoring tim. Ya, kebetulan ada satu agent yang WA saya. Ko Handri, yuk besok jalan bareng. Aku mau presentasi nih. Tolong dinilai apakah presentasi saya sudah bagus. Saya langsung jawab, siap, laksanakan. We support you. Leader kan begitu ya teman-teman. Jurusnya pokoknya we support you. Ya, meskipun kadang-kadang grundel karena sedang tidak mood ya, tapi pokoknya harus jawabnya we support you karena kita sudah pakai jas leader. Jadi kita harus punya marwah leader, punya jiwa leadership. Leadership itu meskipun capek, meskipun negatif, meskipun sedang loyo, harus memberi aura yang positif. Ya, itulah leadership. Saya ngomong, oke, siap, jam berapa kita mau jalan? Aku ada janjian jam 10. Oke. Setengah 10 saya sudah di rumah dia. Dan dia sudah rapi pakai batik seperti saya. Karena ini bukan join fieldwork yang pertama, jadi rumusnya, kalau saya nih, join fieldwork yang pertama adalah saya melakukan 100%, kamu lihat. Ya. Kesempatan kedua, saya melakukan, kamu bantu. Kesempatan yang ketiga, kamu lakukan, saya bantu. Yang keempat, full kamu yang melakukan, saya cuma melihat. Ini metode saya sejak dulu saya di industri pelumasan juga, kalau saya coaching agent selalu begitu. Nah, ketika saya coaching dia, ketemu, dia bilang, ini teman saya Pak Andri. Berapa lama kamu kenal? Oh, ini teman saya SMA. Oke. Yuk, pokoknya begitu masuk, tak serahkan waktunya ke kamu, saya hanya bantu kalau kamu perlu. Janjian di sebuah kafe, ketemuan. Dia langsung ngomong, "Hei bro, ya apa kabare? Wes gue gak ngomong ketemu ya. Piye, sehat ah? Aku saiki nge-gym loh bro." Oh, ini bagus. Prolognya bagus. Door openernya bagus. Begitu Mikong masuk ke presentasi, dia ngomongnya, "Bro, aku saiki ndek pro, bro. Dadi agen asuransi. Wis yo kowe melu aku, premi sithik-sithik rak popo. Nyoba sik. Apik lho Prudent, bro. Rek loro dibayari, rek mati untuk duit." Saya itu kaget loh teman-teman. Loh. Apa seperti ini yang namanya presentasi?
Ya, apa seperti ini? Padahal saya sebagai leadernya dalam tanda petik enggak kurang-kurang ngajari. Tetapi setiap pelaku dia punya kebebasan milih mau ikut yang baik atau tidak. Sayangnya industri ini banyak yang ikut yang tidak baik. Karena yang tidak baik itu mudah dilakukan, teman-teman. Seperti ini tadi kan gampang banget. Ngomong sak karepe dhewe ngalor ngidul seolah-olah semuanya serba gampang. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita cermati betul secara analisa ya, kepekaan kita terhadap sosial, biaya sakit mengalami inflasi yang luar biasa. Nasabah saya sakit ambeien di Rumah Sakit Surabaya, opnam 3 hari, 78 juta. Opnam 3 hari, seminggu yang lalu. Tetapi, kenapa kok banyak orang tidak begitu gampang memutuskan beli asuransi? Ya, teman-teman, saya terbiasa menganalisa seperti ini karena memang ini dulu bidang saya ketika saya kerja di Oli. Ternyata saya menarik sebuah kesimpulan bahwa kinerja agen-agen yang cari mudahnya itu yang mewarnai anomali asuransi. Ya, orang ketika ketemu agen yang ngomongnya ngalor ngidul, tidak ada juntrungannya, tidak ada kebenaran baku yang disampaikan, menyebabkan orang itu mempunyai brand image bahwa asuransi ini sesuatu yang, bahaya menurut mereka. Ya, sehingga terjadilah anomali di dunia bisnis asuransi. Sakit itu mahal, tetapi tidak mudah mengajak orang untuk beli proteksi. Oleh karena itu, yuk ajakan saya tentunya juga Pak Kanho dan seluruh mentor di Harvest mengadakan sistem, ada habit, ada foundation, ada morning cafe, ada M2. Tujuannya untuk membangun sebuah team force yang bekerja dengan baik. Nah, hari ini teman-teman izinkan saya sharing bagaimana sih presentasi yang baik itu. Ya, bukan seperti agent saya tadi. Cobaan sih premi saono murah-murah sih rak popo jenenge nyoba, Bro. Loro dibayari mati untuk duit, wih, jan luar biasa. Meskipun mati untuk duit tak isa aku jok mati yo. Ya toh. Teman-teman, ternyata presentasi yang baik menurut saya itu harus berujung pada 2 hal. Yang pertama, bagaimana kita menyajikan sebuah masalah, tetapi masalah itu adalah masalah yang nyata. Ya. Jadi pertama kali kita melakukan presentasi adalah menghimpun masalah yang ada di non jauh di sana, tetapi kita tarik, kita bahas sekarang untuk kita merencanakan sebuah antisipasi. Presentasi yang baik adalah presentasi yang menyajikan masalah. Yang dilakukan oleh agen saya tadi, dia langsung bicara tentang prudent, tentang asuransi, premi yang murah, kalau sakit dibayarin, kalau mati dapat uang. Dia langsung masuk kepada hal kedua di dalam presentasi, yaitu solusi. Insurance adalah solusi dari sebuah masalah. Jadi presentasi yang baik menurut saya adalah presentasi yang menggabungkan 2 hal ini. Pertama adalah kita harus pandai menyajikan masalah yang nyata, bukan masalah yang dibuat-buat, bukan menakut-nakuti orang. Setelah itu kita harus punya solusi untuk mengantisipasi kalau sampai masalah itu betul-betul datang. Ini adalah presentasi yang baik. Menurut saya. Semoga Anda yang mendengar pagi ini setuju. Teman-teman, terus apa yang dibutuhkan untuk presentasi yang baik? Banyak agent, banyak sales. Ketika door opener, prolog, wah itu sudah canggih. Timnya Bu Fideria saya yakin juga sama dengan tim saya. Halo Pak Bos, ya apa kabarmu? Piye anakmu? Kowe saiki
hobine opo. Itu semua orang sudah fasih. Apakah itu salah? Enggak. Door opener itu kalau saya penting. Karena dia punya tujuan. Introduction yang baik akan menghasilkan attention. Jadi ketika saya ketemu dengan Pak Kanho, kalau saya ngobrolnya sambil ngapu rancang seperti ini, dia tidak akan perhatian dengan saya. Tapi kalau saya, Pak Kanho, piye kabari? Pagi Pak. Kenapa kok saya begini tadi? Ini teknik loh teman-teman. Bukan saya latah body language saya. Saya begini, pagi Pak. Saya jabat sampai dia terhentak-hentak. Ini saya sedang mentransferkan sebuah karisma bahwa aku mbek kue sejajar, Pak. Tetapi kalau cara salaman saya begini, apa yang Pak Landu rasakan? Apa, Pak? Hati-hati. Negatifnya kurang pede. Ya, introduction yang baik, prolog yang baik akan menghasilkan attention. I menghasilkan A. Presentasi yang baik akan menghasilkan apa? Tujuan presentasi yang baik itu apa? Tujuannya adalah menghasilkan I, yaitu interest. Attention, interest. Ada sebuah kenaikan level emosi. Dari asalnya hanya memperhatikan kosen, terus aku jadi tertarik. Sakjana kosen nemoni aku ki meh opo ya? Ya, teman-teman, tolong dipahami, presentasi yang baik harus punya tujuan menimbulkan minat seseorang yang mendengar omongan kita. Nah, modalnya apa, teman-teman? Banyak sekali agen, khususnya agen-agen baru di tim kita, yang takut melakukan presentasi. Ini problem umum, dan Pak Kanho tadi kemarin sedang diskus dengan saya bagaimana mengatasi rasa takut. Kalau dulu saya zaman jadi sales Pak Eko, saya ini modalnya cuma ngapal ke skrip. Saya punya skrip satu buku yang isinya selamat pagi Pak, kenalkan nama saya Andri, saya dari PT Gapura Raya dan ini kartu nama saya. Iki aku apa ngelontok. Seperti tape recorder yang masuk ke dalam, seperti pita kaset yang masuk dalam tape recorder saya. Jadi ketika saya ketemu orang, saya tinggal play. Jalan semua. Orang yang mendengar itu seolah-olah saya ini seorang sales yang sudah sangat pengalaman. Dengan demikian, rasa takut saya ini jadi berkurang. Karena saya sudah tahu, bariki aku ngomong iki, bariki aku ngomong iki, bariki aku ngomong iki. Banyak orang mengalami rasa takut, khususnya agen-agen baru atau sales baru, karena dia bingung. Bariki aku ngomong apa ya? Keringetnya sak grontol-grontol, Lis. Karena dia takut. Seseorang yang sedang diliputi rasa takut, bagaimana dia bisa mentransformasikan gagasan. Padahal presentasi ini adalah transformasi ide atau gagasan. Yang ditransferkan juga rasa takut aja, sehingga Budi Fideria sebagai nasabah melihat bahwa agennya sedang mengalami ketakutan, dia juga ikut takut. Aku wedi tuku karo agen gak gini. Ora mercayani. Ini menyangkut urusan duit yang komitmennya seumur hidup loh. Enggak cuman tuku tahu goreng rek ora enak dibuang, bukan. Jadi teman-teman, kenapa presentasi ini penting? Jadi apa yang kita butuhkan untuk bisa presentasi dengan baik? Ini versi saya, teman-teman. Anda boleh punya versi yang lain. Saya punya versi yang pertama saya butuhkan adalah keyakinan diri. Ya. Untuk kita bisa presentasi yang baik, maka kita butuh yakin. Pertanyaannya, yakin terhadap apa? Ada 3 keyakinan yang saya minta untuk kita tumbuhkan. Yang pertama, yakin pada diri kita bahwa kita tidak merugikan orang lain. Ini penting, teman-teman.
Kalau Anda mau jualan sesuatu, tetapi di dalam diri Anda merasa bahwa aku ki ngrugeke koh jali, presentasi kita tidak akan pernah berhasil. Modal saya cuma satu ketika saya mau ketemu Fikri, saya merasa aku rameh ngrugeke kowe, Fik. Aku nemoni kowe untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kita semua. Ini modal saya. Jadi teman-teman, modal pertama kali presentasi khususnya untuk agen-agen yang baru, yang saat ini sedang dilanda rasa takut melakukan prospecting, yuk dicek seberapa benar keyakinanmu terhadap profesi ini. Kemudian keyakinan apa lagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan yakin terhadap company yang benderanya itu kita kibar-kibarkan. Kalau kita sebagai bagian dari tim force-nya Prudential, tetapi kita tidak yakin terhadap Prudential, bagaimana kita bisa presentasi? Dan bagaimana orang kamu ajak yakin? Sebetulnya kalau kita mau belajar, teman-teman, terjadinya closing itu adalah proses bertemunya frekuensi antara pihak penjual dan pihak pembeli. C-Popel beli sesuatu dari saya karena frekuensinya matching. Kalau frekuensinya enggak pas, penjualan itu tidak akan pernah terrealisasi. Jadi keyakinan itu penting. Saya berusaha meyakinkan C-Popel bahwa kamu membeli polis Prudent itu keputusan yang benar, itu harus berawal dari saya juga yakin terhadap Prudent. Yang ketiga, keyakinan seperti apa yang kita butuhkan? Kok menjadi bahan nomor 1 versinya Andri Wijaya? Yang ketiga adalah setelah Pru, kita yakin terhadap program yang sedang kita tawarkan. PCB, Pruwaris, Prucinta, itu program yang luar biasa. Jadi 3 keyakinan yang menjadi modal saya ketika saya melakukan presentasi, saya yakin bahwa saya tidak sedang mau ngakali Ari atau berbohong terhadap Konyoto. Saya yakin bahwa tujuan saya nemui mereka adalah untuk kebaikan bersama. Kemudian saya yakin terhadap perusahaan di mana saya menjadi bagian dari partner bisnisnya. Yang ketiga, saya yakin bahwa program yang akan saya diskusikan itu adalah problem solver bagi mereka. Jadi keyakinan saya tempatkan pada hal yang dibutuhkan untuk presentasi. Kemudian yang kedua, fokus pada proses. Teman-teman, sekali lagi, saya bukan tidak butuh closing cepat. Butuh, setiap orang butuh closing cepat, berarti duit cepat. Tetapi saya orang yang setia pada proses. Saya adalah orang yang, ini sangat private ya, jangan ditiru. Saya orang yang tidak pernah mikir no closing apa enggak. Pokok ketika aku presentasi, sing tak pikir aku melakukan proses ini dengan sebaik mungkin. Closing opora tak serahke Gusti Allahku dan tak serahke Fikri sebagai yang punya wewenang untuk memutuskan. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai konsultan. Saya tidak pernah menganggap diri saya sales. Sales itu dulu ketika aku nenggone dunia oli itu, wah aku betul-betul kerja itu kayak pemburu. Wes edan-edanan. Karena yang saya pikir cuma omset. Sekarang saya sudah berbeda. Tetapi ini private, tidak harus Anda niru. Setiap orang boleh punya gaya, mau jadi hunter, mau jadi farmer, terserah. Tetapi kalau saya pilih jadi konsultan. Konsultan adalah seseorang yang selalu mengajak diskusi. Konsultan adalah seseorang yang selalu senang mendengar. Kemudian berdiskusi untuk bareng-bareng cari solusinya apa. Konsultan orang yang selalu
berorientasi pada sebab, akibatnya pasti akan datang sendiri. Itu prinsip saya. Kalau saya melakukan sebab, akibat itu pasti akan datang sendiri. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke slide? Kalau enggak ada, saya langsung masuk ke slide ya. Hari ini saya akan membawakan seperti janji saya, butuh koefik. Nah, teman-teman, materi saya 28.000 ini bukan original ideal saya, bukan, tapi ini materi saduran. Ini sumbernya. Buku ini saya beli di tahun 2016 atau 2017. Karena saya merasa sebagai seorang konsultan, saya butuh ide-ide penjualan yang bisa membuka pikiran seseorang sekaligus memberi solusi. Sanjay Tolani ini orang India. Dia pelaku bisnis marketing dan dia selalu insurance marketing. Dia adalah member MDRT, COT, TOT, dan menjadi mentor MDRT. Saya tidak tahu apakah beliau pernah bergabung di Prudential atau sampai sekarang posisinya apa. Saya hanya mengagumi ide-ide dia dan saya baca buku ini. Kemudian saya dan satu rekan saya berpikir bagaimana ini bisa menjadi senjata kita. Teman-teman, kalau kita menempatkan diri sebagai konsultan, kita harus punya banyak tool, punya banyak alat. Nanti kalau Harvest mau juga ikut pakai, tinggal di copy dan diperbaiki aja Pak Kanho. Mungkin dikasih slide logonya Harvest supaya menjadi materi baku di SB12 dan MC3. Teman-teman, 28.000 ini saya masukkan ke folder yang namanya Future Planning. Saya sengaja membuat materi ini, saya simpan di tab saya. Kalau saya mau presentasi ke orang, saya tinggal masuk di sini. Oke, anggaplah hari ini saya sedang melakukan work field. Saya sudah janji temu dengan Pak Kanho, dan saya sudah basa-basi, sudah prolog, sudah introduction, saya nikung masuk ke presentasi. Pak Kanho, terima kasih. Bapak sudah menyediakan waktu untuk kita sama-sama ngobrol. Tapi ngobrol hari ini bukan ngobrol sembarang ngobrol. Ngobrol hari ini karena ada sesuatu hal yang penting bagi saya dan saya yakin juga penting buat kamu. Ya, teman, lihat betapa saya sangat confident. Ya, karena saya yakin bahwa aku gak ngerugek Pak Kanho. Pak Kanho, tak mulai Pak ya, siap ya Pak? Oke, kita diskusi sama-sama. Sudah ya. Pak Kanho, berapa angka favoritmu? Sembarang wis Pak, pokok sing mbok senengi. 12. Weh, ciamik Pak. Bahasa Inggrisnya 12 itu 12. Ya. Kalau aku Pak Kanho beda. Aku digital luwih akeh. Aku paling seneng angka itu 28.000. Nah, 28.000. Di dunia ini ada satu angka yang paling penting. Angka itu adalah 28. Wah, ngeri ya Pak ya. Di dunia loh Pak, nggak cuman aku. Kenapa kok disebut paling penting? Karena 28.000 adalah 28.000 hari atau 76,7 tahun, yaitu rata-rata usia harapan hidup di dunia. Tak ulangi Pak Kanho, rata-rata kamu dan saya itu umurnya cuma sampai 76,7 tahun. Dari mana bisa ketemu?
28.000 dibagi 365 hari. Ketemunya rata-rata menurut Wikipedia manusia hidup di dunia umurnya cuma 76,7 tahun. Pak Kanho, supaya gampang hitungnya, kita bulatkan ya jadi 80. Setuju, Pak? Nah, teman-teman, presentasi yang baik tidak ngomong sendiri. Saya sengaja melemparkan hal ini ke lawan. Tujuannya apa? Tujuannya ada. Saya mau pelihara emosinya dia tuh enggak ngalor ngidul. Fokus terus ke saya. Ya, setuju ya, Pak? Ya, setuju. Ketika dia jawab setuju, perhatian yang mungkin mau ke distract teralih lagi. Nah, Pak Kanho, izin boleh gambar lingkaran, Pak? Boleh, Pak? Boleh ya. Ini lingkaran. Lingkaran ini saya kasih nama lingkaran 28.000. 28.000 dapat kita bagi menjadi 4 tahap. Ya. Tahap yang pertama adalah 0-20. 0-20. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah usia 20 tahun sampai 40 tahun. Tahap yang ketiga, kelompok usia 60, 40 sampai 60. Dan tahap yang keempat adalah usia 60 sampai 80 tahun. Teman-teman, karena kita semua di sini nanti akan menjadi pelaku presentasi, kalau ada yang bingung karena slide-nya cukup padat dan banyak, langsung boleh bertanya. Jadi lingkaran 28.000 ini saya bagi menjadi 4. 45% adalah untuk kelompok umur 0 sampai 20, usia kita. Kemudian kita masuk usia 20-40, 40-60, dan 60-80. Sesuai dengan tadi ya, rata-rata manusia hidup cuma 80 tahun umurnya. Nah, Pak Kanho, lingkaran ini adalah lingkaran kehidupan. Namanya tak rubah, Pak. Sudah tidak 28.000 lagi, tapi saya ganti lingkaran kehidupan. Yang hanya kita jalani 1 putaran saja. Teman-teman, ini sangat penting. Balenono sampai ping 5, ping 10 kalau perlu. Pak Kanho tak ulangi, Pak ya. Lingkaran ini adalah lingkaran kehidupan yang hanya kita jalani 1 putaran saja. Pak Kanho setuju dengan agreement ini? Setuju. Ini sangat penting supaya orang frekuensinya ketemu bahwa wong urip iki cuman sekali, gak ono reserves nih. Nggak ono bar mati terus urip meneh dadi agent meneh, PCC meneh, budal meneh, nggak ada. Ya, begitu kita mati kita sudah tidak pernah jadi PCC lagi. Ya. So, apa yang biasa kita lakukan ketika kita muter 1 putaran hidup itu? Ya, apa yang biasa kita lakukan? Yuk kita ambil beberapa data statistik. Yang umum dilakukan pada usia 0 sampai 20 ketika aku mbek kamu Pak Kanho umur sak ini laopo ae, Pak Kanho? Sekolah. Karo dolen ya, Pak. Cocok ya. Biliar, ya, nongkrong, motoran, yang tretes, ya. Ini usia happy, ono duit gak ono duit seneng tok di sini, ya. Setuju ya Pak Kanho ya? Kamu dan saya memasuki tahap ini dulu. Kemudian 20 sampai 40 tahun. Apa Pak Kanho yang biasa kita lakukan? Kerja keras. Kerja, menikah, punya anak, beli rumah, beli mobil. Mulai tambah akeh yang dilakukan. Ya, kalau kelompok usia 0-20 cuma sekolah mbek dolen. Ketika masuk usia 20-40, tanggung jawab kita menjadi lebih banyak. Kemudian apa yang kita lakukan ketika umur 40 sampai 60? Nah, ini usia kita Pak Kanho.
Pak Kanho jadi KPM owner, ya, menjadi ranking 72 nasional, ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian berinvestasi, nambah aset, menyediakan biaya pendidikan anak. Ngawin ke anak kok nyoto wis selesai satu ya, saya belum. Cece Mbak Koko sudah selesai satu menikahkan anak, saya masih belum. Kemudian menyediakan rumah, menyediakan modal kerja. Wah, ini usia yang luar biasa padat. Banyak hal yang kita harus persiapkan. Betul Pak Kandu? Tambah akeh nih tulisannya. Kemudian periode terakhir, 60 sampai 80 tahun. Pensiun. Bu Fidelia ngomong mati. Mati ini ndek kene ae, Bu. 80 tahun aku umur swida, aku bayangke numpak Rubicon clear abang, nganggo kacamata ireng, kaos putih, nganggo celana jeans, ya. Cik Sisil tak kei kacamata Gucci sing gede kae, ya. Makmur dolen-dolen ngomong putu, ya. Ini bayangan saya. Pensiun, ning duitnya tetep kayak oh nyoto mbek Cik Weni, duitnya tetep akeh, ya, Cik. Oke, teman-teman, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan rata-rata orang di dalam menjalani satu putaran kehidupan. Ini kita pakai untuk open mind calon nasabah kita, Koh Suhandi, supaya mereka tahu bahwa ini real, bukan dibuat-buat. Teman-teman, Pak, tahap yang paling penting dalam satu lingkaran ini sebetulnya ada dua tahap atau dua periode yang sangat-sangat penting, di mana kadang saya tidak menyadari. Tak jabar ke Pak Kanho. Kalau Pak Kanho tidak setuju, boleh nanti di depan. Periode 0 sampai 20 dan 60 sampai 80 tahun adalah periode yang paling penting. Ya, semoga Pak Kanho setuju. Kenapa kok disebut paling penting? Karena ini adalah tahap no income. Separuh dari umur kita ini sudah tidak produktif lagi. Ya. Yuk, kita hitung sisa hari kita. Kalau separuh dari lingkaran itu menjadi tahap yang tidak produktif, kita coba hitung usia kita. Semoga ada contoh di sini ya. Rata-rata manusia mempunyai 14.000 hari yang tidak produktif. Dua tahap tadi ya, 0 sampai 20, 60, 80 adalah tahap no income. Berarti 14.000 dari satu lingkaran itu kita tidak produktif. Sehingga hanya tersisa 14.000 hari untuk bekerja dan mewujudkan impian kita, impian keluarga, dan impian orang tua kita. Pendengar kita, calon nasabah kita, di tahap ini targetnya mencapai titik kesadaran bahwa semakin apa? Waktunya semakin titik. Waktu produktifnya semakin sedikit. Ini masih saya tambahin lagi. Berapa usia Anda sekarang? Ada yang umurnya 39 di sini? Paling muda? Cicik belakangnya Pak Eko, Cik siapa? Hah? Cik Medi. Umur piro, Cik? Perempuan tabu ya? Ngomong umur, gak sido wis. Nyo, yang pakai kacamata. Umur berapa? 33. Oh, masih muda berarti. Oke. Nah, saya ngambil contoh misal 39 tahun. Yuk kita hitung.
Orang yang umurnya 39 tahun tuh dinone tinggal sisa berapa? Ya, harinya tinggal sisa berapa? Ya, teman-teman, ngeri loh teman-teman. Ya. Ini masih kosong toh? Saya isi. 39 saya kasih garis biru. Ya. Saya kasih garis biru teman-teman. Nih yang saya spotlight. Kemudian saya klik lagi. Duh, ke arsir. Berarti sudah lewat. Ini sudah lewat. Expired sudah. Ya, 39. Ya. Nah, Pak Kanho, jika Bapak berusia 39 tahun, maka Bapak hanya punya waktu produktif 7.665 hari. Dari mana cara hitungnya? Cara hitungnya 21 tahun dikalikan 365. Itu kalau 39 tahun denio rek aku, denio koh nyoto. Cepopel. Teman-teman, kalau Anda membawakan ini dengan baik, ya, dengan ketulusan hatimu, ini menjadi momentum yang sangat dramatik. Dramatik enggak, Kosam? Dramatik ya. Kamu sekarang mulai ngitung toh, waktu produktifmu tinggal berapa lama lagi? Ya. Teman-teman di MC3 kalau ada yang mau tanya boleh chat ya, nanti biarkan Fikri yang menyampaikan. Jika Bapak atau Ibu berusia 39 tahun, maka kita hanya, kalau perlu hanyanya sing neken, hanya memiliki 7.665 hari loh. Wah, ini kalau Anda bisa kayak pemain sinetronnya nih, intonasinya, wong cep 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 cep, ya. Yang bisa kita optimalkan untuk mewujudkan impian kita. Setelah itu kita akan masuk tahap no income. Kita lanjut. Teman-teman, tinggal 7.665 hari. Hidup ada senang, ada sukses, tetapi juga ada tangis, ada kesedihan, bahkan kedukaan. Itulah lingkaran kehidupan yang sebentar lagi Pak Kanho izinkan saya bahas. Ini rodok ra enak, Pak, tapi ini real. Ya. Pak Kanho, tentu kita setuju jika ada orang berkata bahwa hidup manusia ini bagai saudara kembar. Dia akan berjalan beriringan dengan apa yang sering kali kita sebut sebagai resiko hidup. Apa itu resiko hidup? Resiko hidup itu meninggal terlalu cepat salah satunya. Kemudian sakit. Atau terkena penyakit kritis yang mengakibatkan seseorang tidak produktif lagi. Ora iso kerja. Bahkan hidupnya tergantung pada orang lain. Sedangkan masih banyak orang yang hidupnya itu tergantung pada dirinya. Ini kan aneh. Jek duwe anak sing sekolah cilik-cilik, duwe wong tua juga yang saat itu sedang butuh biaya, tetapi dia sudah tidak produktif, bahkan untuk jalan aja harus bergantung pada orang lain. Jadi, waktu produktif yang hanya tersisa 7.600 hari ini menjadi sangat penting, Pak Kanhu. Yuk, kita kudu optimal loh, Pak Kanhu. Dan kita harus cari solusi untuk mengatasi masalah kehidupan jika itu terjadi. Teman-teman, saya mikir buat narasi kata-kata ini betul-betul memaksa karena aku wedi karo Shirley. Ya, Shirley ini bisa membuat saya demosi nanti.
Jadi saya mikir bagaimana slide saya ini harus bisa jelek ke orang. Dan inilah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan kalian semua setuju. Ini adalah momentum untuk membuka pikiran orang. Supaya frekuensi yang kita mau berikan itu sama. Kita harus optimal dan mempunyai solusi jika masalah kehidupan itu terjadi pada diri kita. Apa sih masalah kehidupan itu? Yang pertama, bagaimana kalau usia saya tidak mencapai 60 tahun? Hari yang produktifnya tinggal 7.665 hari. Itu hari produktif. Tetapi ada resiko yang datang cepat. Kalau enggak sampai 60 tahun kayak ya apa? Apakah istri dan anak saya mampu melanjutkan kehidupan seperti yang mereka inginkan? Mungkin bisa ditambahi dengan buat piramida level hidup. Ya, saya pernah mendengar sebuah sharing dari Jessica Kwan. Dia buat piramida dibagi menjadi 4. Yang bawah sendiri adalah level orang yang hidup di dalam level charity. Orang yang hidup mengandalkan belas kasihan atau kemurahan orang lain. Kemudian piramida yang atas setelah charity adalah day-to-day job. Orang yang hidupnya cuma dino iki kerja untuk nyukupi kebutuhan besok. Piramida yang tengah adalah comfort. Orang yang hidup di batas-batas berkecukupan. Piramida yang puncak versinya Yesikwan adalah luxury. Orang yang hidup serba mewah. Dolan liburan weekend Singapura. Mangan yang pineng, nah itu luxury. Anggaplah kita berada di piramida-piramida comfort. Apakah seseorang berada di piramida comfort itu kebetulan, Bu Fider? Menurut Anda? Tidak. Ada orang yang menopang loh. Di dalam keluarganya Pak Kanho, Pak Kanho yang nopang piramida itu supaya orang tua, istri, anak berada di situ, hidup di dalam kecukupan. Di keluarganya Andri dan Sisil, Andri yang nopang, Sisil ini cuman kopilot, dia tidak produktif, teman-teman. Istri saya ini tidak produktif. Dia adalah navigator yang baik, tetapi dia bukan eksekutor. Jadi semuanya masih tergantung kepada saya. Bayangkan kalau terjadi sesuatu dengan saya. Apakah istri dan anak-anak saya bisa tetap berada di level piramida comfort? Atau jojrok medun, kerja mengais rezeki hari demi hari, atau hidup hanya dengan ngandalke bantuan dulur-dulur? Ini sesuatu yang menarik untuk didiskusikan loh. Dan tugas kita sebagai konsultan insurans adalah berdiskusi tentang ini. Ya. Jadi masalah yang pertama adalah bagaimana kalau usia saya tidak mencapai 60 tahun, apakah istri dan anak saya mampu melanjutkan kehidupan seperti yang mereka mau. Ini masalah pertama. Saya tulis di sini, masalah universal meninggal sebelum umur 60. Masalah yang kedua, yang harus kita waspadai adalah, seandainya saya mengalami masalah kesehatan yang serius dan tidak sanggup lagi menghasilkan uang, apakah istri dan anak saya mampu menggantikan peran saya sebagai pencari nafkah? Pak Jainuddin, Bapak dengan saya sama-sama laki dan kepala keluarga. Kalau saya buka diskusi ini kepada Anda, sakjane kowe mikir ora sih, Pak? Pikir ya. Bukan tipe orang laki yang abnormal, apa jaring kok, bukan toh? Ya.
Jadi peluang untuk kita bisa closing ketika kita ketemu orang yang frekuensinya sama itu besar, teman-teman. Dengan presentasi yang bagus, presentasi yang membuka pikiran sehingga frekuensinya podo. Ya, saya sajikan masalah yang kedua adalah tentang penyakit kritis. Apakah istri anak saya mampu menggantikan peran saya sebagai pencari nafkah? Selalu saya akhiri dengan pertanyaan yang membuat lawan bicara saya itu berpikir. Masalah yang ketiga, yang umum biasa terjadi ketika kita sedang menjalani satu putaran lingkaran kehidupan adalah berapa uang kuliah yang harus saya siapkan agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan standar dia S1. Jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada saya. Ini saya skip tentang biaya kawin, nukok ke omah, modal, enggak. Saya ambil yang paling penting dalam hidup, yaitu menyelesaikan pendidikan strata S1 bagi anak-anak kita. Itu harus dipikir. No? Saya yakin ketika dia S1, rumah, modal kerja, kalau enggak bisa saya siapkan, mereka bisa nguri-nguri dan mencari sendiri. Tapi minimal sebagai bapak, saya harus mikir kayak gini. Maka saya hanya pilih 3 masalah. Sebetulnya masalah masih banyak, tetapi yang penting ini. Nah, sudah sampai menyajikan masalah yang nyata, kita masuk tahap solusi. Nah, hitung UP jiwa. Kita masuk tahap solusi. Saya yakin teman-teman sudah pada pinter kalau di sini. Pak, Bu, kita harus mencari solusi untuk mengantisipasi jika kekhawatiran akan masalah kehidupan yang pertama itu terjadi. Mari kita coba hitung berapa uang yang harus kita siapkan untuk mencukupi biaya hidup. Tapi sebelum ngitung UP, saya biasanya tanya, Pak Kanhu, izin bertanya. Kalau Bapak pergi keluar kota selama beberapa bulan, apakah Pak Kanhu mengirimkan uang untuk keluarga? Ya, normal mesti dijawab iya. Lek sange jawab aku rak ngirim, aku mulai lah situ presentasi. Keliru uang berarti ya, keliru uang. Ketika dijawab, aku gak pernah ngirim aku. Duitku tak kayak sing liyane. Nah, itu keliru orang ya. Dia pasti akan menjawab iya. Kira-kira berapa Pak Kanhu? 20 juta sebulan? Ya. Pak Kanhu, bagaimana jika kita pergi selamanya dan tidak pernah pulang lagi? Siapa yang akan memberi 20 juta setiap bulan? Wah, ini pertanyaan kalau kamu bawakan dengan intonasi yang bagus, pedang samurai langsung cep masuk ya. Tak ulangi, Pak Kanhu, bagaimana jika kita ini pergi dan nggak pulang lagi? Terus sopo Pak sing meh ngirimi keluarga kita dicap tiap sak bulan iki sopo? Ya. Teman-teman ingat di dalam narasi saya selalu ketika sesuatu yang tidak enak didengar, saya ngomongnya kita ya, bukan Anda ya. Ingat loh ya. Selalu kita. Jadi resiko pergi tidak pulang itu bisa terjadi ke Pak Kanhu, juga bisa terjadi ke saya. Tetapi kalau Anda lupa ngomong, Pak Kanhu, jika Anda pergi tidak pulang, ngamuk ya. Ya. Nah, kita ambil contoh, Pak. Kalau anak kita yang bungsu baru umur 2 tahun, maka kita memerlukan 20 juta selama 20 tahun. Dari mana angka 20 tahun itu muncul? Ya dari usia produktif. Seseorang bisa dianggap mandiri itu umurnya 22, dikurangi 2 tahun, berarti kita butuh menanggung dia, menjamin dia selama 20 tahun. Itu berarti 4,8 miliar besarnya uang pertanggungan jiwa yang Pak Kanhu dan saya harus punya. 4,8 miliar ketemunya dari situ ya, teman-teman sudah jago. Nah, ini hitung UP jiwa.
Nah, saya tulis di sini. Kebutuhannya 4,8 miliar untuk dia merencanakan masa depannya. Yang kedua, hitung UP penyakit kritis. Pak, Bu, penyakit kritis apa yang sering kita jumpai? Rata-rata orang ngomongnya stroke, kanker. Ya, anggaplah di slide ini jawabannya stroke. Semakin hari, semakin banyak orang yang terkena stroke. Apa Pak Kandu menurut kamu? Libatkan dia untuk dia mikir, kenapa semakin hari semakin banyak orang stroke. Pak Kandu harus mengamini bahwa kenyataannya sekarang ini banyak orang kena stroke. Maka saya ajak dia untuk ngomong. Tetapi kalau kita yang ngomong sendiri, Pak Kandu bisa, menurut aku enggak. Nanti koncoku gak ono sing stroke. Nah, kalau sudah seperti itu kita harus baleni lagi, teman-teman. Presentasi kita tidak membuat frekuensinya ketemu. Jadi saya libatkan, menurut Pak Kandu, apa Pak, kok saiki akeh wong stroke? Gaya hidup, bener. Pikiran ya Pak, stres ya, tuntutan pekerjaan. Kemudian juga polusi ini juga mempengaruhi loh Pak. Setiap hari tanpa kita sadar kita tuh menghirup polutan-polutan. Ini kita giring supaya dia juga menyatakan, iya bener, Dri, bener. Ya. Kalau ada teman yang kena stroke, Pak, menurut Pak Kandu, keluarganya mengalami masalah keuangan enggak? Ya, kembali lagi tak lemparkan pertanyaan ke dia, bukan saya jawab sendiri. Supaya Pak Kandu semakin terlibat dan meyakini bahwa, yo, rek sing lanang stroke, anak bojone soro. Ya. Menurut Pak Kandu, ketika seorang itu sedang sakit kritis, dalam 5 tahun mereka akan pulih atau berakhir meninggal. Bisa ya, bisa enggak. Tapi apapun itu tetap butuh duit ya Pak. Dia pulih pun selama 5 tahun juga membutuhkan ekstra uang ya Pak, karena tidak berpenghasilan toh. Nah, kita bisa ketika dia ngomong pulih, kita tetap punya jawaban kok. Ketika dia ngomong mati, Indri, semakin dalam lagi dramanya, ya. Kalau Pak Kandu ngomong mati, jawaban kita seperti apa? Waduh, Pak, rek iso pulih wae Pak Kandu. Karena kalau seseorang itu sakit kritis dan meninggal, maka keluarganya kehilangan 2 figur. Figur ayah dan figur uang yang dihasilkan dari ayah itu. Lebih baik pulih aja, Pak. Ya, kita selalu punya handling objection untuk apa yang dikatakan nasabah kita. Ketika pencari nafkahnya sakit kritis, apa keluarganya tetap butuh biaya untuk hidup, Pak Kandu? Pasti ya, Pak ya. Segala macam hal harus dibayar, cicilan tetap berjalan. Biaya kebutuhan primer harus, uang sekolah, tagihan macam-macam harus tetap dibayar. Nah, biaya hidup keluarga Anda tadi 1 bulan 20 juta. Anggaplah recovery penyakit kritis 5 tahun. Berarti membutuhkan cadangan uang untuk mengganti income 1,2 miliar. 20 juta kali 12, 240 kali 5. 1,2 miliar. Nah, ini saya tulis, tambah lagi. Future planning-nya dari 4,8 M tambah 1,2 M. Masih saya kejar lagi, teman-teman. Pentingnya uang penyakit kritis. Saya tanya, Pak Kanhu, keluarga Bapak ada yang jadi dokter spesialis? Ada. Ono sing duwe rumah sakit, Pak Kanhu? Tidak ada. Berarti kalau sampai sakit mesti bayar sendiri ya, Pak. Ini pertanyaan yang sederhana, tapi godem. Ya, kita disadarkan bahwa kowe iki ra duwe backup apa-apa lho selain duitmu dhewe dan asuransi. Kalau kokomu duwe rumah sakit, mungkin kamu sakit masih diringankan. Ya, kalau kakakmu adalah spesialis saraf, mungkin ketika bedah otak untuk menangani stroke,
bisa-bisa masih diringankan. Pertanyaan ini sederhana dan harapan kita dijawab tidak. Lek dijawab, oh ono bapakku sing duwe Mayapada, ya wis. Enggak usah dilanjut ke ya. Enggak usah ini hanya pertanyaan ya cupacup aja, cupacup. Pak Kanho, menurut salah satu informasi yang saya akses di berita online, biaya penanganan medis untuk penyakit stroke di Jakarta dan Surabaya itu kisaran 500 juta. Rumah sakit Darmais sekian, di Pineng sekian, di Singapura sekian. Kita kasih data supaya nggak asal ngomong. Dan ini di Google banyak kok. Jadi berapa uang penyakit kritis, uang pertanggungan penyakit kritis yang kita harus punya? Biaya hidup keluarga selama 5 tahun untuk pemulihan dalam masa pemulihan adalah 1,2 miliar. Biaya medis pengobatan stroke 500 juta. Jadi total UP penyakit kritis yang harus dimiliki 1,7 juta. 1,7 miliar. Teman-teman, masalah yang ketiga belum saya buat. Ya, karena dulu saya kerjakan ini ketika pandemi, belum ada Prucerah. Jadi saya mau mengerjakan dana pendidikan anak ini, bingung. Karena saya sendiri tidak meyakini bahwa unit link bisa diharapkan untuk dana pendidikan anak. Meskipun di masalah ketiga tadi ada. Tetapi tidak saya kerjakan, nanti bisa dilanjutkan oleh Harvest untuk menangani masalah yang ketiga. Jadi slide saya berakhir sampai di sini, hanya menangani masalah 1 dan masalah 2. Nah, menurut Anda, perlukah merencanakan masa depan keluarga seperti yang ada dalam diskusi kita hari ini? Kalau dia ngomong perlu, nah kita bisa minta data untuk dibuatkan proposal sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam diskusi kita hari ini. Teman-teman, terima kasih. Ini sudah 55 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang di Zoom ada yang mau tanya enggak? Belum ya? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Yuk, teman-teman, khususnya para agen-agen baru yang baru sedang belajar presentasi. Ya, saya serahkan ke Pak Kanho nanti. CC bisa pakai. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Atau Cynthia mau nyoba presentasi? Langsung praktek. Oke, Pak Andri. Ini tadi kan presentasinya standar dan lengkap. Maksudnya langsung menuju ke UP Jiwa sama sakit kritis sekaligus. Ya. Pada kenyataannya di lapangan, apakah Pak Andri juga melakukan hal yang sama? Jadi maksudnya langsung menunjukkan bahwa kamu UP Jiwanya butuh sekian, UP sakit kritisnya butuh sekian. Nah, atau nantinya kemudian setelah menunjukkan itu dan menunjukkan mungkin lebih ke arah implementasi ke produknya ya, itu nanti kan otomatis kan mungkin harus disesuaikan lagi dengan budget si nasabah gitu. Nah itu nanti Pak Andri memberikan solusi yang seperti apa? Maksudnya apakah separuh-separuh, UP Jiwa separuh, sakit kritis separuh, atau sakit kritis dulu, atau UP Jiwa dulu, atau bagaimana? Makasih. Oke, teman-teman, saya sedikit kembali ke closingan saya 2 minggu yang lalu. Ini berkat 28.000 ya. Nama nasabah saya ini Lisa Astrini, orang yang sangat pinter. Jadi materi presentasi ini sangat cocok dengan orang yang analitik sekali. Semakin dia pinter, diberi slide yang detail seperti ini, semakin masuk. Ya, saya cuman WA, Lis, kamu pernah tahu nggak angka 28.000? Dia ngomong, gak opo kuy. Kamu pengen tahu? Ya gak opo. Kan gak bayar toh. Gitu. Ya wes tunggunan aku ke Solo. Ini mungkin 7 atau 8 bulan yang lalu, teman-teman.
Dan ketika saya ke Solo, betul-betul saya presentasikan. Saya bawakan sampai slide terakhir ini, sampai ini tadi. Apakah dia langsung menjawab? Tidak. Dia ngomong, tak pikir sih ya, Bu. Tapi intinya ini bagus. Dan ini membuka wawasan saya. Datang ke Solo lagi, saya hanya sekedar berkunjung. Tidak bahas ini. Datang ke Solo lagi, berkunjung sambil nyinggol-nyinggol. Dan akhirnya finalnya kemarin dia ngambil perwarisan. Sebetulnya dia mau ngambil 5 miliar. Tetapi dia ngomong sama saya, 2,5 MC sambil aku tak nutupi asuransiku yang ada di bank-bank itu yang enggak pakai. Nanti kalau memang iya, aku nambah lagi. Nah, pertanyaannya Lisa, apakah saya langsung masuk ke penyakit kritis? Masuk, Lis. Dan yang saya sajikan adalah Purwaris dan PCB. Yang saya yakini ini enak banget membawakan 2 program ini. Gitu. Dan yang nyantol adalah Purwaris. Karena PCB, dia sudah punya, bukannya enggak punya. Dia pernah ambil dengan saya beberapa tahun yang lalu. Ini adalah polis ke-7 dia, tetapi masih sedikit PCB-nya. Dia sempat minta dibuatkan, coba gawe no PCB 2,5 M dengan Purwaris 2,5 M. Ternyata budgetnya dia merasa dengan sama-sama 2,5 M, dia merasa lebih cocok ke Purwaris dulu. Karena uangnya menjadi lebih sedikit tentunya. Karena hanya single fungsi kalau Purwaris. Nah, kemudian pertanyaan Lisa yang kedua, tentunya budgetnya kan tidak sama dengan apa yang dia butuhkan. Kan itu inti pertanyaanmu ya. Dia butuh sekian M, tapi mungkin sekarang budgetnya enggak segitu. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ambil dulu. Nanti reselling beberapa saat kemudian. Batasan resellingnya kapan? Ya tergantung teman-teman yang tahu kondisi nasabah masing-masing. Tapi saya biasanya pakai patokan sebelum ulang tahun. Kalau dia sudah medical sebelum 6 bulan. Ngikut medical yang polis yang pertama. Gitu, Lis. Ada. Dari Pak Mubin, ketika harus memilih antara UPI jiwa dan atau sakit kritis, menurut Pak Andri mana yang lebih prioritas? Yang pertama, Pak. Ada lagi. Ya, oke, saya jawab Pak Mubin dulu. Pagi, Pak Mubin. Pak Mubin, ini menurut saya ya. Kalau menurut saya, kalau UP penyakit kritisnya itu PCB 88, saya kok pilih ngambilnya PCB 88. Karena double fungsi. Jadi sekali saya beli, 2 hal yang saya rencanakan tercapai. Kalau sampai terjadi penyakit kritis, maka planning saya tercapai. Kalau ternyata lebih meninggal duluan, tidak melalui tahapan kritis, ya tetap planning saya tercapai. Banyak orang yang mengatakan, loh, tapi premi proteksinya mahal, Pak. Ya sudah pasti, Pak. Mana ada emas seharga tembaga. Kalau emas ya harus dihargai emas. Kalau tembaga itu lebih murah, ya kita bayarnya lebih sedikit. Jadi yakinlah bahwa PCB lebih mahal karena dia punya fungsi yang ganda. Ya. Fungsi masa jatuh tempo ya. Terus yang kedua, dari Ibu Leni Caroline. Ini Pak, biasanya saya kesulitan di akhir. Istilahnya sudah presentasi semuanya yang sudah dijelaskan itu. Awalnya nasabahnya setuju, tapi waktu di akhir diberikan proposal, tiba-tiba nasabahnya bilang, saya dari awal tidak ingin ikut asuransi. Mungkin Pak Andri ada tips bagaimana cara menghandle hal itu. Oke. Bu siapa? Bu Leni Caroline. Bu Leni, hal yang terjadi pada dirimu tidak cuma kamu yang merasakan. Saya juga sering merasakan seperti itu. Jadi intinya cuma satu, tidak usah khawatir.
Hal itu terjadi pada setiap kita. Ya, bukan berarti Anda lemah, enggak. Kita pun yang sudah lama juga mengalami seperti itu. Bagaimana kalau itu terjadi? Ya, yang pertama, saya mau kasih yem-yem tea. Kalau orang Solo ngomong yem-yem tea itu penghibur hati, ya. Apa sih kuasamu untuk membuat seseorang memutuskan beli? Nggak ada. Nggak ada. Even Pak Kanho yang KPM owner, bahkan Pak Rusli Chan pun dia nggak punya kuasa apa-apa. Kita itu bagikan penari ledek itu loh. Tugas kita cuma joget sing apik, ngikuti gamelan, biarlah orang yang menentukan mau nyawer yang mana. Itu yem-yem tea yang bisa saya berikan. Jadi ketika ini terjadi pada kamu jangan down. Yang penting satu, yem-yem tea ini harus diikuti dengan introspeksi diri. Sudahkah saya menari dengan all out? Itu pertanyaan. Banyak agent merasa, kok gak iso closing ya? Kasarnya nasabahku ki angel banget. Dia mulai menyalahkan faktor yang sebetulnya menjadi decision maker-nya, tetapi dia salahkan. Dia tidak pernah melakukan hal yang penting, yaitu mawas diri. Sakjano ketika presentasi itu, aku sudah benar atau enggak? Aku yakin enggak sih dengan program ini? Karena tanpa kita sadari ketika kamu tidak yakin, itu nular loh teman-teman. Ya, belajarlah tentang sesuatu yang bersifat aura. Aura itu tidak kita sadari, tidak pernah kita pikir, tapi nular. Kenapa saya kalau bicara selalu obah terus? Karena ini nular. Ini adalah entusiasme. Itu dalam. Theo itu Tuhan. Jadi orang yang antusias itu orang yang di dalam dirinya dipenuhi oleh roh Tuhan. Roh Tuhan seperti apa? Roh Tuhan yang membuat kita melakukan kebaikan. Sharing ini kan kebaikan. Maka saya antusias. Awakku obah-obah terus. Dan ketika saya antusias, Anda juga ikut antusias. Anda seperti saya hipnotis untuk terus fokus ke apa yang sedang saya sampaikan. Nah, ketika Anda presentasi juga sama. Kalau presentasimu serba tidak yakin, maka tanpa kamu sadari, nasabahmu ketika mau di trial closing, dia seolah-olah koyok wis paham, tetapi endingnya ora sik. Aku ki ora pernah mikir ke ini. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah ini akhir nasabah yang seperti ini sudah tidak bakal beli asuransi? Oh enggak loh. Jadi marketing jangan jadi sutradara yang opo-opo di gawe-gawe dewe, enggak. Orang yang seperti ini pun masih bisa beli. Caranya bagaimana? Kita mundur sejenak. Ya, Bu, mundur sejenak. Mawas diri, cari leadermu untuk diskusi, minta dia untuk mereview kinerjamu, setelah itu maju lagi. Dengan sesuatu yang berbeda tentunya. Kalau kamu maju masih bawa habit yang lama, kerja ngawur, presentasi bulet, ya podo wae ditolak lagi. Teman-teman, event nasabah yang sudah gebrak meja, aku rak bakal tuku asuransi sampai Cik Sisil tuh kaget karena gelas es teh itu jempalik kabeh. Itu terjadi di Mi Surabaya, Solo. Saya harus menangani orang yang kehilangan satu mobil karena unit link, dampak kinerja agent pro yang mengatakan 10 tahun duitmu pasti balik dan asuransi ki mau bonusnya sampai umurmu 75. Mobil satu hilang teman-teman. Ketika ketemu saya, Cik Sisil sampai pucet. Apakah dia vonis mati tidak akan beli asuransi? Oh enggak. Dia beli ke saya PCB. Anaknya didadekke agentku si Michael Leon Himawan yang kemarin pecah telur itu.
Itu mboke gebrak meja di garap depannya di sisi. Gebraknya gak cuma ngene Pak Pandu. Duar. Iki wedok ta ora ya Pak. Ya. Tapi itu masih tetap closing dan anaknya sekarang dijadikno agent saya. Jadi tidak ada rumus baku di dunia marketing. Semuanya ada momentum, semuanya bisa dirubah. Semoga menjawab, Bu. Ada lagi? Ko Andri, saya mau tanya. Ini skripnya kan tadi udah tertata dengan rapi ya. Ya. Untuk menciptakan skrip ini berarti Ko Andri selama ini dibantu dengan gadget, ada slide-nya atau dengan secari kertas dan presentasi begitu penyajiannya. Nah, saya buat semua ini terjadi sumbangsihnya antara saya dengan leader saya. Oke. Ya, leader saya dia membuat oret-oretan mengajarkan ke saya inti dari 28.000 setelah kita beli buku ini. Pada saat itu beli 5 di pohonnya dia semua wajib beli. Kemudian kita sama-sama ada target baca harus selesai dalam waktu sekian bulan. Kemudian kita diskusi. Setelah itu apa yang ada di dalam buku ini kita ambil intisarinya untuk presentasi. Beliau, leader saya itu oret-oretan. Jadi bahasanya adalah bahasa ketika dia ngajari unitnya. Engko ngomongin ngene. Nah, itu saya tangkep terus saya jabarkan di sini, Pak. Dengan bahasa kalau kita ngomong ke nasabah. Oke. Saya sekarang tak masukkan di handphone maupun tab. Kalau presentasi memang saya struck dengan gaya, oh ini orang kira-kira kalau 28.000 ini seneng ini. Saya pakai ini. Kalau sekiranya orang ini tipikal sing njaluke gampang-gampang, saya pakai lebih gampang. Kalau tipikal yang muda-muda, saya pakainya sandwich generation. Anak-anak muda umur 27, 28, saya masuknya pakai slide sandwich generation. Oke. Gitu Pak Pandu. Jadi waktu mau pakai 28.000 ini, tunjukkan slide-nya. Ya, langsung saya tunjukkan slide-nya ya. Ya. Karena kalau saya lihat angka-angkanya itu kalau kita dengan mencoret kayaknya sulit kan ya. Dengan angka-angka tadi ada hitungan-hitungannya seperti Ya, itu. saya langsung pakai slide. Jadi saya serahkan sebagai inventaris harvest, monggo kalau mau dipakai, mungkin saya hanya menyarankan tambah logo Pak, logomu harvest powerful community itu bagi saya luar biasa sekali. Template di situ, bagikan ke semua, monggo silahkan pakai. Thank you, Wan. Ya. Terus yang tadi yang ada contoh 39 tahun itu memang hanya contoh ya. Contoh. Tidak disesuaikan dengan usia si calon nasabah tidak ya? Enggak, Oke. karena kita susah jadinya. Ya. Kita jadinya susah. Saya ambil kira-kira angka-angka yang tengah gitu. Ya. Kalau tadi di sini paling mudah kan 33 ya, Nyo. Kamu punya hari yang lebih banyak. Lah rek aku. Ada. Ya, boleh. Nah, ini salah satu opsi ya. Nanti berjalannya waktu kita punya pengalaman di lapangan. Pasti kita tidak akan terpaku dengan satu skrip presentasi tentunya. Kita akan berkembang ya karena situasi di lapangan itu kan ada 1001 macam kemungkinan. Nah, hanya saja catatan bagi yang agent pemula ya atau bagi leader-leader sini yang punya agent yang baru bergabung, tentunya nggak bisa langsung disodori dengan berbagai macam presentasi. Nanti dia bingung mana yang harus saya pakai. Belajarnya bertahap. Tapi buat teman-teman di sini yang senior-senior, ini ide yang bagus bisa sebagai inventaris ide penjualan ya. Tadi ada satu kata yang menarik dari Pak Andri, kalau profilnya cocok untuk dia ceritakan konsep seperti ini, ceritakan. Ini berarti profil seperti apa, Pak Andri, yang kira-kira punya tips? Ini cocok nih, akan Pak Andri dari pengalaman ini. Cerita yang profil seperti apa? Orang koleris. Oke. Secara personality. Orang koleris suka diajak bicara fakta. Yang kedua, orang yang analitik.
Kalau di personality orang yang personal kedua yaitu melankolis. Orang melankolis itu by data, rinci, detail. Tapi orang-orang yang sanguin mungkin enggak cocok. Oke. Enggak cocok mungkin. Ya. Ya, ya. Kalau sanguin diajak makan, hai, closing gitu ya. Terus di rumah baru mikir, ini tak closing apa gitu. Saya mengerjakan ini tepatnya Februari 2020 ketika pandemi, tapi kan belum pandemi. Ya, saya mulai dapat tugas sama leader saya, yuk dikerjakan yuk, apa yang bisa kita pakai untuk ngajari agent. Saya mencoba menuangkan bagaimana kata-kata yang bisa buka pikiran orang. Karena di dalam oret-oretannya leaderku itu bukan bertujuan untuk buka pikiran nasabah, tetapi oretannya dia adalah dia sedang mengajarkan konsep ini ke timnya. Nah, itu saya rubah ke narasi-narasi yang membuka pikiran orang. Ya, saya harus sharing bahwa tanpa dibantu anak saya yang barep, slide ini tidak jadi. Karena apa? Animasi ini sudah hampir menyebabkan tab tak banting kok nyata. Iya cara ning animasi iso metu kudu meh dibanting. Beruntung anak saya pulang kena pandemi. Ayo nyok ewangon apa-apa dikerjakan sama dia, jadi slide-nya jadi menarik. Ya, ya. Menarik. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Jadi ya, poinnya begini. Poinnya adalah bukan seterusnya saya akan pakai presentasi ini. Bukan seperti itu, tapi kesimpulan yang kita dapatkan adalah kita sesuaikan profil tertentu dengan presentasi tertentu. Karena kan masing-masing presentasi punya karakter yang berbeda dan ide penjualan yang berbeda, ya, seperti itu. Mungkin yang perlu saya tambahkan teman-teman, belajarlah untuk public speaking. Bagaimana ketika ngomong itu betul-betul ide yang kamu bungkus di dalam omongan itu tersampaikan dengan baik. Belajarlah untuk menekankan kata-kata, intonasi, titik koma dengan benar, dan belajar body language. Ini penting. Oke. Ya, itu aja. Good. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita kasih aplaus buat Pak Andri ya. Luar biasa materinya. Thank you, Pak Andri. Oke, teman-teman. Kita akan jumpa lagi di morning coffee berikutnya.